Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya Nita Delima dalam perkuliahan geometri. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi segitiga. Subpokok bahasan untuk materi segitiga diambil dari buku Elementary Geometry for College Student karangan Alexander and Coberlain. Terdapat 5 subpokok bahasan yang akan dibahas di dalam materi segitiga. Yang pertama adalah segitiga yang kongruen. Yang kedua, mengenai segitiga siku-siku. Yang ketiga, kita akan mempelajari segitiga sama kaki. Di bagian keempat, kita akan melukis sudut dalam segitiga. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai ketaksamaan dalam segitiga. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai segitiga yang kongruen dan segitiga siku-siku. Kita mulai di bagian yang pertama mengenai segitiga yang apa itu segitiga yang kongruen? Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar segitiga ABC di gambar 1 dan segitiga DEF pada gambar 2. Kemudian perhatikan pasangan sisi mana yang saling kongruen. Lalu pasangan sudut mana yang juga saling kongruen. Berikutnya, perhatikan pasangan titik mana yang saling berkorespondensi. Baik, kita lihat satu persatu. Sisi AB dengan sisi DE ditandai warna merah muda. Itu adalah dua sisi yang saling kongruen. Sehingga kita bisa tulis AB kongruen dengan DE. Berikutnya, ada dua tanda yang sama pada ruas garis BC dengan EF. Dengan demikian, BC dan EF kita bisa katakan dua ruas garis tersebut adalah ruas garis yang kongruen. Selanjutnya, tanda yang sama ada pada ruas garis AC dan juga DF. Dengan demikian, AC dan DF adalah sisi yang kongruen. Sisi, ruas garis, segmen garis itu adalah hal yang sama. Istilah-istilah yang memang menunjukkan sebuah bagian dari garis. Berikutnya, kita akan memperhatikan pasangan sudut yang saling kongruen. Sudut mana itu? Kita dapat melihatnya dari tanda garis yang sama pada dua sudut di kedua gambar tersebut. Perhatikan sudut A dengan sudut D. Keduanya memiliki tanda garis dengan banyak yang sama. Sehingga kita bisa pastikan bahwa sudut BAC sama dengan sudut EDF. Dengan demikian, kita bisa katakan bahwa kedua sudut itu saling kongruen. Sudut berikutnya yang memiliki tanda sama adalah sudut F dengan sudut
C. Sehingga kita bisa katakan bahwa sudut ACB kongruen dengan sudut DF. Sudut terakhir tentu saja karena banyak garisnya sama, maka sudut B dengan sudut E itu adalah dua sudut yang kongruen. Sehingga bisa disebutkan sudut ABC kongruen dengan sudut DF. Sekarang perhatikan titik-titik pada segitiga di gambar 1 dengan segitiga di gambar 2. Titik A kongruen. Mohon maaf. Titik A saling berkorespondensi dengan titik D. Sedangkan titik yang lainnya, kita lihat titik B dan titik E, mereka juga saling berkorespondensi. Lalu titik yang terakhir tentu saja titik C dan F itu adalah dua titik yang saling berkorespondensi. Karena ketiga pasang sisi dari dua segitiga tersebut saling kongruen, serta ketiga pasang sudut dari kedua segitiga tersebut juga saling kongruen, maka kita bisa katakan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Sifat segitiga yang kongruen. Perhatikan gambar berikut ini. Terdapat dua segitiga, segitiga ABC dengan segitiga DEF. Apa saja sifat segitiga yang kongruen? Yang pertama, kita memiliki sifat reflektif. Apa itu sifat reflektif? Sifat reflektif jika dua segitiga memiliki unsur-unsur yang sama, maka kedua segitiga itu saling kongruen. Atau bisa juga kita katakan sifat reflektif ini sebagai sifat identitas. Karena unsurnya sama, maka dia akan kongruen dengan dirinya sendiri. Sifat yang kedua adalah sifat simetri. Sifat simetri ini ketika kita memiliki segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, maka segitiga DEF akan kongruen dengan segitiga ABC. Sifat berikutnya adalah sifat transitif. Jika kita memiliki segitiga ABC yang kongruen dengan segitiga DF dan kita memiliki segitiga DF yang kongruen dengan segitiga GHI, maka segitiga ABC akan kongruen dengan segitiga GHI. Sekarang kita lihat contoh. Perhatikan dua gambar berikut ini. Terdapat dua segitiga MNQ dan segitiga RST. Apakah kedua segitiga tersebut kongruen? Berdasarkan definisi, kongruen itu jika ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Kita akan mengecek satu persatu sisi yang saling berkorespondensi dan juga sudut yang saling berkorespondensi dari kedua segitiga di atas. Sekarang perhatikan sisi MN dan juga RS. Apakah keduanya saling kongruen? MN dan RS memiliki tanda yang sama. Dengan demikian, kita bisa katakan bahwa MN dan RS kongruen. Berikutnya kita akan melihat
sisi NQ dengan sisi ST. Apakah kedua sisi tersebut kongruen? Perhatikan tanda dari kedua sisi tersebut. Sama panjang. Artinya NQ dengan ST saling kongruen. Berikutnya adalah kita akan memperhatikan sisi MQ dan sisi RT. Tanda dari kedua sisi tersebut, jika kita lihat, memiliki tanda yang sama, garis 3, ditandai dengan warna hijau. Dengan demikian, bisa kita katakan bahwa MQ kongruen dengan RT. Pemeriksaan berikutnya adalah mengenai sudut-sudut yang saling berkorespondensi. Kita lihat sudut M. Apakah sudut M pada segitiga MNQ akan sama dengan sudut R besarnya pada segitiga RST? Perhatikan lingkaran merah di atas. Kedua sudut tersebut memiliki tanda garis yang sama banyaknya. Dengan demikian, kedua sudut tersebut adalah sudut yang kongruen. Berikutnya perhatikan sudut MNQ pada segitiga MNQ dan sudut RST pada segitiga RST. Perhatikan lingkaran warna biru. Di situ kita dapat melihat bahwa tanda sudut N dengan sudut S memiliki garis yang sama banyaknya. Dengan demikian, besar sudut N dengan sudut S adalah sama. Sehingga kita bisa katakan bahwa sudut MNQ kongruen dengan sudut RST. Selanjutnya, satu sudut lagi yang belum kita periksa adalah sudut Q dan sudut T. Jika kita lihat, pada sudut Q dan sudut T memiliki tanda garis yang sama banyak. Dengan demikian, besar sudut Q dengan sudut T sama besar. Sehingga kita bisa katakan bahwa sudut MQN kongruen dengan sudut RTS. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa segitiga MNQ kongruen dengan segitiga RST. Nah, berikutnya kita mau melihat mengenai bagaimana cara kita membuktikan bahwa dua segitiga itu adalah segitiga yang kongruen. Kita lihat gambar di sini. Kalau di sini diketahui bahwa AC sama dengan BD dan sudut AMC sama dengan sudut BMC, kemudian M ini adalah titik tengah dari garis A, B, dan garis CD, ruas garis ya. Apakah dua segitiga ini, yaitu segitiga AMC, kongruen dengan segitiga BMD atau tidak? Kita lihat pembuktian ini nantinya menggunakan postulat sisi-sisi-sisi. Apa itu postulat sisi-sisi-sisi? Jadi, jika ada 3 pasang sisi berkorespondensi pada dua segitiga saling kongruen, bukan segitiga yang saling kongruen maksudnya di sini, tetapi 3 pasang sisinya, ini redaksinya belum bagus. Jadi, jika pada dua segitiga itu terdapat 3 pasang sisi yang saling berkorespondensi, kemudian sisi tersebut saling kongruen, maka dua segitiga itu
adalah segitiga yang saling kongruen. Makanya dikatakan postulat ini adalah postulat sisi, sisi, sisi. Kalau kita punya dua segitiga, keduanya itu memiliki sisi yang sama dari ketiga sisi yang dimilikinya, maka dia adalah segitiga yang kongruen. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang tadi. Perhatikan bahwa M ini adalah titik tengah dari AB dan CD. M di sini ya. Artinya kalau dia titik tengah, maka dia akan menghasilkan ruas garis CM yang kongruen dengan ruas garis DM. Satu lagi, ruas garis AM yang kongruen dengan ruas garis BM. Gitu. Berikutnya, diketahui bahwa ini AC dengan BD itu sama. Berarti di sini kita sudah memiliki tiga sisi yang sama. CM dengan DM, AM dengan BM, AC dengan BD. Nah, karena tiga sisi segitiga ini sama, maka kita mau membuktikan segitiga kongruen juga, tetapi kita menggunakan postulat yang lain. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Segitiganya ada segitiga MQP, terus ada di tengah-tengahnya sepertinya ini garis PN. Dan diketahui bahwa PN ini tegak lurus dengan MQ. Gitu ya, ini ada simbol tegak lurusnya di sini. Kemudian diketahui pula bahwa panjang MN yang ini sama dengan panjang NQ. Karena di sini dibilang MN kongruen dengan NQ. Lalu kita diminta menjawab apakah MNP kongruen dengan QNP. Yang kita gunakan sekarang adalah postulat sisi sudut sisi. Postulat sisi sudut sisi mengatakan bahwa jika dua segitiga memiliki dua pasang sisi berkorespondensi dan satu sudut di antara dua sisi tersebut yang saling kongruen, maka dua segitiga tersebut saling kongruen. Kita perhatikan gambar ini. Kita tahu tadi PN itu tegak lurus dengan MQ. Artinya sudut yang dibentuk itu pasti kongruen. Kenapa? Tegak lurus itu kan membagi dua garis yang lurus ya. Kemarin minggu lalu kita pernah melukis garis tegak lurus, itu artinya sama saja dengan kita melukis garis bagi sudut 180. Garis bagi itu membagi dua sudut sama besar. Nah, dari sini kita dapat bahwa oh ya, sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Kemudian perhatikan gambar lagi, apa yang diketahui? MN kongruen dengan NQ. Kemudian, dua segitiga ini punya garis yang berimpit yaitu PN. Nah, PN mestilah dia kongruen dengan PN itu sendiri. Ini sifat identitas atau sifat reflektif. Ada MN, ada PN. MN di sini kongruen dengan NQ, PN kongruen dengan PNQ itu sendiri. Kemudian sudut 1 dan 2 ini adalah sudut di antara dua sisi yang saling kongruen. Artinya bahwa kita bisa menyebutkan berdasarkan postulat sisi sudut sisi segitiga. Oke, kita lanjut. Pembuktian dua segitiga yang kongruen
tetapi kita menggunakan postulat yang lainnya. Sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Ini ada dua buah segitiga. Segitiga ACE dengan segitiga DCB. Oke, dari dua segitiga itu diketahui bahwa AC yang ini kongruen dengan DC. Ini bukan tegak lurus ya. Ini kongruen. Gitu. Berikutnya, sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Lalu kita mau menanyakan apakah segitiga ini ACE itu kongruen dengan segitiga DCB. Nah, kita gunakan postulat sudut, sisi, sudut. Kita perhatikan bahwa dalam postulat ini dikatakan kalau kita punya dua segitiga, kemudian kita punya dua pasang sudut yang saling berkorespondensi, dan ada satu sisi di antara dua sudut tersebut itu saling kongruen, jadi sudutnya saling kongruen, satu sisi di antara sudutnya juga saling kongruen, maka segitiga itu adalah segitiga yang saling kongruen. Nah, sekarang kita lihat bahwa tadi yang diketahui adalah sudut sisi AC kongruen dengan sisi DC. Sudut C, ini kan segitiganya sama-sama ada C-nya ya, ACE dengan DCB. Pasti sudut C ini sudut yang berimpit kan, dan dia punya sifat reflektif. Berarti sudut C sama dengan sudut C. Segitiga ruas garis AC ini kongruen dengan ruas garis DC. Salah nih simbolnya. Satu lagi, sudut 1 ini kongruen dengan sudut 2. Si AC dengan DC ini keduanya diapit oleh dua sudut yang sama besarnya. Itu sudut C dan sudut 1 atau sudut 2. Dua sudut ini sama besarnya. Berarti kita bisa menggunakan postulat sudut, sisi, sudut. Ini sudut, yang ini sudut, kemudian yang ini sisi, kemudian yang ini sudut. Nah, berdasarkan postulat tersebut, maka kita bisa katakan. Oke, kita lanjut. Pembuktian segitiga yang kongruen, kita gunakan postulat berikutnya. Kita lihat gambar di sini, ada dua segitiga. Kita belum tahu dia kongruen atau tidak, tetapi kita bisa menggunakan postulat yang berikutnya. Dari dua gambar ini, dua segitiga ini, kita tahu bahwa diketahui ya, sisi SR dengan sisi JH, ini ada tanda nih, itu dua sisi yang sama. Kemudian ada dua sudut yang bertanda sama, sudut S sama dengan sudut J, sudut T sama dengan sudut K. S itu yang ini, terus K itu yang ini, K dengan T. Kita mau tahu apakah segitiga ini, RST ini sama dengan segitiga HJK ini atau tidak. Kita akan menggunakan postulat sudut, sudut, sisi, karena ada dua sudut yang sama di sini. Dan ada satu sisi yang sama di sini. Postulat ini bilang bahwa kalau kita memiliki dua segitiga, kemudian segitiga itu memiliki dua pasang sudut yang saling kongruen dan berkorespondensi tentu saja, maka nanti ada
ada tambahan lagi ya, selain itu ada satu pasang sisi yang saling berkorespondensi juga yang saling kongruen atau panjangnya sama, maka dua segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Kita lihat dari gambar ini, kita akan perhatikan bahwa yang pertama dari yang diketahui sisinya sudah sama, sudutnya juga diketahui sama. Berarti kita bisa gunakan postulat sudut, sudut, sisi. Sekarang kita mulai ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua, segitiga siku-siku, apakah itu? Apakah segitiga siku-siku ada yang kongruen? Tentu saja iya. Kita lihat di sini. Segitiga siku-siku itu yang seperti apa sih? Ini dia di gambarnya. Biasanya dia ada simbol siku di salah satu sudutnya. Gitu. Nah, simbol siku ini kemudian diapit oleh dua sisi. Sisi yang mengapit sudut siku ini disebut sebagai sisi siku. Sedangkan sisi yang di hadapan sudut siku ini disebutnya sebagai sisi miring. Gitu. Di sisi miring ini dia ada di hadapan sudut siku. Sudut siku tandanya seperti itu. Nah, sekarang ada tidak segitiga siku-siku tetapi dia kongruen? Atau bagaimana cara mengeceknya? Kita bisa menggunakan teorema, postulat yang tadi sudah kita gunakan. Pertanyaannya, unsur apa kira-kira dari dua segitiga ini? Biar kita bisa mengatakan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ECD. Nah, dengan menggunakan postulat sisi-sisi sudut, maka agar segitiga ABC kongruen dengan segitiga ECD, yang kita butuhkan itu adalah sisinya harus sama. Karena sudutnya sudah sama di sini, dia siku-siku. Berarti kita kita butuh sisi yang ini, terus sisi yang satu lagi itu harus sama karena kita sudah punya sudut yang sama. Postulatnya bilang sisi-sisi sudut. AC dengan ED ini harus sama biar segitiga ABC dan ECD itu kongruen. Padahal segitiga ini, sisi ini merupakan sisi miring. Kemudian CB dengan DC juga harus sama agar kita bisa menggunakan postulat sisi-sisi sudut. Padahal sisi CB dengan DC ini adalah sisi siku. Jadi, agar dua segitiga ini kongruen, sisi miringnya keduanya harus sama dan salah satu sisi sikunya harus sama. Sebetulnya selain BC dengan CD dengan DC, bisa aja kita sebutkan AB dengan EC. Nah, dari sini maka muncullah teorema, yaitu teorema. Baik, selanjutnya adalah kita mau melihat mengenai teorema Pythagoras. Kita sudah pernah mendengar atau bahkan sering mendengar mengenai teorema ini. Kita lihat gambar di sini. Saya punya sisi miring, saya simbolkan C. Saya juga punya sisi siku yang di sini disimbolkan sebagai A panjangnya. Kemudian sisi siku satu lagi, panjangnya adalah B. Jadi ini panjangnya C, ini sisi siku yang di sini panjangnya A, dan sisi siku yang di sini panjangnya B. Teorema Pythagoras mengatakan bahwa panjang sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi sikunya.
C kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sekarang kita lihat contoh di sini. Ada segitiga siku-siku, siku-sikunya di C, tentu saja. Kemudian diketahui nilai A-nya, panjangnya adalah 6, B-nya 8 satuan, kita diminta menentukan nilai C-nya. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Gunakan kembali teorema Pythagoras yang kita miliki. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum.